wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita buka majelis ini dengan sama-sama membaca surat Fatihah di hazinah oleh kuliah saleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang Maha menganugerahkan nikmat yang luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Dan kita berharap kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, abdan syakura. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan kita menjadi orang-orang yang diprioritaskan mendapat pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah agar kita, keluarga kita, jamaah kita, kerabat kita semua menjadi ahlu syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan masuk penyakit, menjauhi penyakit batin yang keempat, sub pokok bahasan al-hasad. Ya, hasad ini termasuk cabang dari perkara-perkara menyangkut kikir, dendam, dan amarah. Kemarin kan kita bicara ghadab. Nah, salah satu cabang hasad itu kemarin adalah ghadab, pemarah, yaitu temperamental. Nah, sekarang kita masuk ke hasad. Hasad ini sesungguhnya adalah sejak manusia pertama ada, Adam diciptakan, sudah ada perasaan hasad. Makanya hasad pertama itu adalah sifat ketidaksenangan Adam terhadap ketidaksenangan Azazil terhadap Adam. Sudah muncul sifat. Terus, tapi simbolnya di muka bumi, hasad itu pertama muncul ketika Qabil iri dengan adiknya yang bernama Habil. Nah, dalam sejarah peristiwa-peristiwa hasad itu terus menerus sampai sekarang pun masih. Kita ingat bagaimana Yusuf, Nabi Allah Yusuf dengan saudara-saudaranya karena faktor hasad. Ya. Dan juga bagaimana terjadi juga pada saat sekarang, ya, pada diri kita ataukah saudara kita ataukah orang lain. Kita tidak menjustifikasi orang lain, kita introspeksi diri kita. Apakah hasad itu ada pada diri kita? Perasaan, pikiran, hati kita itu tidak nyaman ketika orang dapat nikmat. Bahkan kalau mau pacak, hilangkan nikmat itu daripada orang lain. Maka hasad. Hasad seringkali kita terjemahkan dengan dengki. Tapi ada juga nyebut iri dengki. Padahal dalam terminologi bahasa Arab, iri dan dengki itu ada bedanya. Dalam sebuah hadis Nabi kan, innal ghilla wal hasada. Nah, ghillun wa hasadun itu maknanya juga termasuk ada sisi yang sama, ada perbedaan. Kalau hasad itu, dengki itu diterjemahkan dengan dengki. Apapun yang ada pada orang lain, dia dengki dan mengharapkan kalau pacaknya dapat, yang ada di orang itu hilang. Jadi sisi lainnya adalah dia bersifat negatif dan selalu tercela, itu dengki. Tetapi kalau iri itu masih ada sisi positifnya. Jadi ada dalam istilah agama kita, iri itu dengan ghibtah atau munafasah. Nah, ghibtah itu adalah iri yang positif. Contoh, baik urusan dunia, bahkan kalau urusan akhirat itu dianjurkan. Urusan dunia mana misalnya? Kawan lah MSI, ingin ke SPDI. Nyambung nggak maksudnya? Nah, bukan gelar akademik nih. Kalau gelar akademik kan SPDI lo, SMI ini kan. Nah, MSI lo masih
1 istrinya. SPDI sudah punya 2 istri. Urusan dunia ada kan? Iri ingin juga. Tapi tidak pernah mengharap punya kawan pun hilang, enggak. Dia hanya ingin saja. Bahkan di dalam usul agama, bahkan ghibtah itu dan munafasah itu dianjurkan. Contoh, ketika kawan mampu beribadah istiqomah di masjid, nah kita melihat kawan tadi terdorong untuk diri kita iri, itu ghibtah namanya. Jadi sisi positifnya ada. Atau bahkan munafasah itu lebih kepada fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Orang bisa bersedekah setiap waktu, nah kita ingin juga. Nah jadi sisi lain, iri, ghillun tadi, ada makna sisi positifnya, yang kita kadang-kadang ghibtah atau munafasah. Itu dalam terminologi Arab, bahasa Arab. Nah sesungguhnya kalau kita bedakan antara iri dan dengki, dengki itu sesungguhnya lah di atas iri. Makanya dengki itu dengkotnya iri. Nah, dengki itu kan dengkotnya iri sebenarnya. Karena kalau iri tadi boleh keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Tetapi dia tidak berharap milik orang lain itu hilang. Tapi kalau dengki, hasad, keinginannya sama seperti orang itu, tapi dia bahkan mendoakan agar keinginan orang itu hilang. Kemudian perbedaan sisi lainnya, iri atau ghillun tadi, itu ada sisi positifnya, walaupun ada juga negatifnya. Yang positif kita sebut dengan ghibtah atau munafasah, sementara kalau dengki dia selalu negatif dan tercela, itu hasad yang kita sebut dengan makna dengki. Dampaknya, kalau iri dampaknya itu dapat memotivasi seseorang untuk berusaha lebih baik, atau merasa kalau misalnya tidak dapat, dia ada rendah dirinya. Tetapi kalau dengki sering di atas kemarahannya, marahnya, godok tadi kami katakan, hasad itu salah satu cabang adalah amarah, bahkan kebencian dan sinisme, itu dampak yang sangat berbahaya, serta dapat merusak hubungan dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Itu sifatnya dengki. Maka dengki itu disebutkan dedengkotnya iri. Itu sisi yang sangat, makanya dalam Islam itu sangat dianjurkan untuk dijauhi. Bahkan oleh Imam Ghazali tercantum di kitab yang kita baca ini, wa'lam annal hasada haramun. Ketahuilah orang-orang sedang menuntut ilmu untuk kepentingan akhiratnya, bahwasanya hasad itu adalah perkara yang haram. Perkara yang haram. Karena apa sebabnya? Wa huwa an tuhibbu zawalan nikmah min ghairika. Karena dia ingin, senang kalau nikmat yang ada pada orang itu hilang, zawal. Wa tuhibbu nuzul musibah. Bahkan dia berharap orang itu ditimpa musibah. Nah itu. Makanya oleh Mauzuli katakan itu perkara hasad, itulah perbuatan yang haram. Tetapi wala tahrumul munafasah. Nah tadi kita katakan berbeda dengan munafasah. Munafasah itu ghibtah, munafasah ya, itu mutaradifah. Itta'adal labzu wattahadal makna. Lapasnya berbeda tapi maknanya bisa sama. Jadi wala tahrumul munafasah, tapi kalau munafasah ada masalah karena ada sisi positifnya. Jadi makanya hasad itu sangatlah dalam agama wajib dijauhi. Maka termasuk bagian pokok bahasan maksiat batin yang harus dijauhi karena menyangkut masalah
yang sangat berbahaya bagi diri kita maupun diri orang lain. Nah, hasad itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya hasad itu, kami kutip dari kitab tambahan Marokil Ubudiyah. Ya, karena Hidayat Salikin juga banyak mengutip kadang-kadang dari kitab Marokil Ubudiyah yang pokok bahasa tasawuf. Tingkatannya hasad itu, pertama, merasa berat melihat kenikmatan pada orang lain yang Allah berikan kepada orang lain itu, baik menyangkut materi maupun materi non materi, baik mungkin harta benda, semata non materi mungkin jabatan, kedudukan. Nah, dia merasa berat melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian dari sisi lain, bahkan ia ingin kenikmatan itu dia miliki, bahkan dengan harapan orang lain itu tidak punya kenikmatan itu, lenyap. Nah, bahasa kita terlenyap dari orang yang memiliki itu, walaupun akhirnya dia juga tidak memiliki, tidak dapat juga. Nah, itulah puncaknya hasad, puncaknya dengki. Dia melihat, merasa berat hatinya melihat orang mendapat nikmat. Di samping itu, dia juga berharap bila perlu hilang, lenyap nikmat dari orang lain, walaupun mungkin dia tidak dapat juga akhirnya. Itu disebut dalam kitab Marokil itu puncaknya hasad. Jadi itu tingkat pertama. Ada tingkat kedua, menginginkan kenikmatan itu kepadanya karena ia menyukai. Jadi dia menyukai, karena faktor dia menyukai, dia menginginkan kenikmatan itu kepadanya karena ia menyukai. Ia hanya ingin memilikinya. Dan dia tidak berharap nikmat itu hilang dari punya orang lain. Dia hanya ingin saja, ingin memiliki. Berarti apa sisinya? Ingin sama dengan orang lain itu. Orang punya motor baru, ya naklah motor baru. Ya kan? Tapi dia tidak mengharap hilang, lenyap dari orang yang Allah berikan nikmat itu. Hanya sama, ingin sama baik. Ya, semegi saja kata Jemaah Semendu itu. Ya. Hanya sekedar itu. Itu tingkat kedua. Ada tingkat ketiga, dia tidak menyukai kenikmatan itu untuk dirinya, tetapi dia hanya senang. Nah, kadang-kadang orang ingin cuma senang baik. Karena ada kadang-kadang kita ingin, tapi kita tidak senang. Ya. Ingin, tapi dia hanya senang saja. Jika ia tidak bisa memperoleh yang seperti itu, maka dia berharap nikmat itu lenyap dari orang lain. Nah, itu cuma ada tingkatan yang seperti itu. Dia tidak menginginkan, cuma senang baik, tapi berharap lenyap dari orang lain itu nikmat itu. Itu kategori tingkat yang ketiga. Ada tingkat keempat, menginginkan kenikmatan seperti itu untuk dirinya. Jika ia tidak memperolehnya, maka ia tidak tidak sampai membuat rusak hatinya. Maka tadi kita katakan itu terkategori yang iri, gilun atau ghibtah atau munafasah. Nah, yang keempat ini ya sah-sah saja, urusan dunia boleh saja, bahkan di akhirat dianjurkan. Orang rajin ibadah kita ingin, ya kan? Orang menuntut ilmu dapat, kita juga ingin dapat. Nah, itu silakan, sah-sah saja. Bahkan kalau urusan agama itu dianjurkan. Orang mampu beribadah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, kita mau. Orang bisa berbagi ketika memberi. Nah, kita ingin juga. Itu boleh dianjurkan. Makanya oleh Imam Syafi'i dalam ta'lim muta'alim ketika nuntut ilmu, ada dikatakan khirsun, tamak. Nah, tamak itu positif.
Orang dapat, kita nak dapat lah. Tapi tidak pernah berharap orang tuh hilang nikmatnya. Ya kalau munafasah itu ada fastabiqul khairat, persaingan, tapi persaingan sehat, bukan persaingan persaingan kodok. Kalau kodok itu persaingannya pentingnya maju, kiri kanannya kibas kakinya kan, lain itu. Tahu kan? Kalau kodok meloncat kan, kedua kaki belakangnya itu bahasa kita apa tuh? Menyingkirkan sesuatu yang ada itu untuk tumpuannya, sementara dia lancar. Nah, jadi kalau munafasah, kita sisi itu silakan fastabiqul khairat itu, berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu sisi tingkatan betapa dengki atau hasad, iri, adiknya dengki, itu ada sisi positifnya. Oke, sampai di situ mau kita diskusikan, silakan kalau ada. Ya. Kalau ada yang kita diskusikan sisi dari pengertian hasad. Maka hasad adalah perkara yang haram, yang melekat pada diri kita. Tinggalkan kalau ada. Ya, kalau dulu orang nyebutnya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau MMS kan sudah itu kan MMS kan. Makin menjadi siriknya, itu tuh, ya kan? makin menjadi siriknya. Kita kan kadang-kadang iri kan sirik orang nyebutnya kan, dia ingin, ya. Nah jadi betapa penyakit seperti itu diwarisi oleh Azazil kepada manusia. Maka tidak ada pernah nyamannya orang-orang yang melekat pada dirinya ada sifat dengki atau hasad. Makanya kan dalam hadis yang lain dikatakan hasad itu kan akan merusak amal baik kita. Hal hasanatu ya'kul hasanati kama ta'kulun narul khatabah. Hasad itu bagaikan menghilangkan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan kayu bakar itu apa yang tersisa? Arang. Kalau tidak itu abunya kan. Nah jadi hasad itu menghilangkan amal-amal kebaikan kita. Sesuai dengan nama hasad. Habislah amal baik Anda. Seluruh amal baik Anda. Habislah seluruh amal baik Anda. Jadi kalau ada hasad melekat, ya bagaikan api makan kayu bakar. Apalagi api makan buluh. Kotak-kotak bunyinya kan. Iya. Kalau makan kayu bakau amannya. Nggak asap apinya kan kara bahasa Bangkanya. Tapi dia menimbulkan debu, abu kan. Nah itu betapa hasad itu merusak amal kebaikan kita. Letih kita beramal baik, puasa, sholat, dapat apa-apa. Letihlah kita beribadah, hilang sirna. Makanya hasad itu akibatnya dia bisa merusak. Dalam kitab Martul Ubudiyah juga akibat dari hasad itu, dari kedengkian itu dia akan merusak ketaatan kita. Ibadah kita terbawa terkenang kayak kawan meli uto baru nya sembayang kayak kan akibatnya ketaatan dengan soal kita ibadah itu jadi rusak. Dan juga melihat sama-sama golongannya 4A tapi nya luar biasa kan anaknya penghasilannya. Nah sehingga lalailah dia mencari celah macam mana pun nak sama. Nah jadi bisa merusakkan ketaatan kita. Baik ketaatan kita kepada Allah maupun ketaatan kita kepada pemimpin kita. Karena ketika kita berada dalam suatu komunitas, ada pemimpin harus kita taati. Selama itu mengajak pada kebaikan dan taat kepada Allah. Tapi kalau sudah mengajak maksiat ya boleh kita tinggalkan. Jadi bisa merusak ketaatan. Itu bahayanya hasad.
bisa lalai salat kita, bisa merasa dalam ibadah itu, baik ibadah mahdoh maupun kalau mahdoh, bisa rusak. Iri karena dengkinya itu sudah merasuk ke tubuhnya. Jadi bisa merusak ketaatan kita. Hasad juga, kedengkian itu akibatnya perbuatan maksiat menimbulkan perbuatan maksiat dan kejahatan. Ya ampun kepada Allah, tidak dapat secara benar, secara baik, mungkin melakukan cara yang curang, menipu kah, atau korupsi kah. Itu kan akhirnya menjerumuskan orang kepada perbuatan maksiat. Itu yang dikhawatirkan. Sama ketika hasadnya iblis, bahasa kitanya, yuk, ku terus kiki, terus kan sama-sama dapat. Ya kan? Apa orang Bangka nyebut kepalang kita ya, ki dia dapat, kau dia dapat. Nah, seperti itulah. Bila perlu kita sama-sama tenggelam, dibocornya kapalnya kan. Nah itu kan sifat yang tidak baik. Akhirnya menimbulkanlah perbuatan maksiat dan kejahatan. Betapa banyak masalah hasad menimbulkan tindak kriminal. Bisa saja. Orang yang ngerampas, orang yang jambret itu karena faktor hasad. Nyadak punya tapi tidak ngambil punya orang. Kan muncul perkara-perkara yang menimbulkan kejahatan. Pernah kita sampaikan sebelumnya, setan itu menumbuhkan kejahatannya, caranya ditimbulkanlah perasaan iri dengki di hati kita. Abu Jahal, paman Nabi, ya kan? Tapi kenapa dia iri dengan ponakannya? Bukan faktor harta, bukan faktor kedudukan, bukan apa? Karena apa? Gengsi. Hasadnya menimbulkan perasaan gengsinya. Padahal kan Abu Jahal senang ketika lahirnya Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi angkat Rasul, ngapa bukan kelompoknya atau anak-anaknya, tapi Rasulullah Muhammad SAW. Ikan ke faktor iri juga situ-situ. Karena irinya muncul dari gengsinya. Hasad muncul. Sehingga bagaimana mereka ingin membunuh Rasulullah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang diceritakan Al-Quran tentang akibat yang bisa merusak ketaatan kita, menimbulkan perbuatan maksiat, menimbulkan kejahatan karena faktor hasad. Itu kedengkian bisa menimbulkan akibat dari hasad tadi, yang kedua. Yang ketiga, kepayahan dan kesusahan tanpa ada faedahnya. Nah, orang hasad itu saking dek nyaman hidupnya, tidur ke payah, teringat terus, terbayang-bayang terus, kesel hati dan pikirannya. Tidur gede nyenyak, walaupun ada doa tidur, susah tidur, diajarkan tas ibad kemarin. Bacalah 1000 kali, mana lagi ada hasad, dek kan setiduklah. Resah dan gelisah. Nah, apa lagu siapa ya? Wimisak. Ya, tuluk ke kalangan lagi apa nama generasi 80-an, 90-an. Nah, itu kepayahan dan kesusahan, pikiran dan batinnya tuh. Mudah-mudahan kita tidak pernah punya pengalaman ini. Atau adik? Nah, kalau adik kikis cepat-cepat kan, jangan sampai. Nyusah kita. Iya. Bahkan bisa menimbulkan cekcok. Karena kesel tadi. Pikiran dia. Kan dia mau apa-apa. Orang beli mobil barunya masuk rumah sakit. Kan tidak nyaman. Karena susah mikir tadi kan. Susah melihat orang senang. Nah, itu kan timbul kepayahan dan kesusahan tanpa ada faedahnya, bahkan merusak. Untuk habis berubat karena sifat iri dengkinya. Ya, tapi walaupun belum ada rumah sakit khusus iri dan dengki, belum ada. Ya.
psikiater, psikolog ya, muka tuh. Kepayahan dan kesusahan tanpa ada faedahnya. Dapat apa-apalah. Ujung-ujung jadi penyakit. Yang keempat, bisa juga akibat dari hasad itu kebutaan hati. Nah, ini yang bahaya. Dia tidak bisa memahami ketentuan Allah. Orang yang mungkin diberi Allah nikmat lebih itu bukan ketentuannya. Ketentuan Allah. Sesuai dengan ikhtiarnya mungkin. Sesuai dengan investasinya. Sesuai dengan perbuatan baiknya sudah diberikan. Nah, orang yang hasad itu, yang khawatirnya hatinya buta. Tidak bisa lagi melihat bahwa itu adalah ketentuan Allah yang Allah berikan. Ini yang khawatir nih, pacak nyeret kaleng nih. Benar, pacak nyeret kaleng. Orang itu ikhtiar sedikit tapi hasil banyak. Saya ikhtiarnya banyak tapi di hasilnya awas, hati-hati itu. Kita harus pandai melihat. Melihat hal itu. Jangan sampai merusak hati kita. Karena ada ketika Allah senang kepada orang, Allah uji itu dengan berlebihan, dengan kemewahan bisa. Hati-hati. Nah, kita stres suka ngelihatnya. Padahal orang itu sedang diuji. Atau sebaliknya, kita susah payah, orang sedikit tapi banyak dapatnya. Bisa saja itu istidraj ketika pemahaman dalam akidah kita. Jadi jangan sampai membuat mata hati kita buta. Ketika buta mata hati kita, hancurlah hidup kita dan keluarga kita. Nah, akibat yang kelima, kegagalan. Maksudnya selalu ditimpa kegagalan. Orang hasad itu akan selalu ditimpa kegagalan. Artinya apa? Tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan dari keinginannya. Karena itu penyakit hasad itu bahayanya adalah dia selalu akan nemu kegagalan. Karena apa? Siapa menabur angin akan menuai badai. Ditebarnya kebencian, kedengkian, ya risikonya adalah menabur badai. Karena menabur angin, keburukan. Jadi orang yang hasad itu selalu akan gagal. Maka ketika kita gagal, introspeksilah diri kita. Adakah sifat penyakit batin ini pada diri kita? Orang berkebun sama-sama di lahan yang sama, pupuk sama, ubit sama. Orang bersukses, kita gagal. Walaupun mungkin kalau kita posisinya tidak ada sifat hasad, bisa saja Allah sedang mengangkat derajat kita dengan ujian, cobaan. Tapi kalau sifat hasad, dek nyaman hidup nih, ya pasti dek nyaman, ya susah terus. Jadi maka orang yang melekat pada sifat hasad itu, dia akan selalu gagal dalam aktivitas apapun. Ya, maka untuk kita introspeksi, ngelakoni gagal, sudah kita tanya diri kita, apakah sifat hasad sudah bersemayam di diri kita? Oke, sampai di situ mau ada kita diskusikan, silakan. Ya. Makanya oleh Imam Ghazali, ini adalah perkara yang sangat dijauh haram kita melekat pada diri kita sifat hasad. Contoh-contoh seperti yang tadi kami katakan, saudara-saudara Nabi Yusuf, apa sih kurangnya anak seorang Rasul, anak Nabi Allah Yakub? Karena mungkin ya Yusuf lebih disayangi oleh bapaknya, tinggal timbul rasa iri, dengki, sehingga bikinlah skenario. Kata kawan, kata seperti lain dibunuh, dah kita buang baik. Bersandiwaralah mereka. Mereka bikin konspirasi jahat terhadap Yusuf. Itu kan sifat hasad. Sifat-sifat hasad yang luar biasa, yang merusak tatanan kehidupan mereka. Walaupun akhirnya jadi penyesalan, karena Allah punya skenario untuk mengangkat Nabi Allah Yusuf dengan cara seperti itu. Nabi Muhammad juga sama.
Yahudi, Nasrani, bahkan Quraisy, ya kan, dari paman-pamannya, dari saudara-saudara bapaknya. Tapi iri dengki mereka itu kan merusak juga mereka. Sementara orang yang diiri aman-aman saja, berlenggang kangkung, nyaman hidupnya, berjalan ke mana, pagi-pagi Sabtu olahraga, ya kan? Sementara yang ngiri tadi udah ngerem dalam di rumah sana, berkelumbus, kedingin. Iya. Dan sangat disayangkan. Makanya agama kita mohon untuk menjauhi sifat hasad, jangan sampai bersemayam. Banyak contoh lagi ya, cerita-cerita kalau kita lihat dalam cerita-cerita hikmah itu. Baik menimbulkan faktor percekcokan, ya, pembunuhan, kadang-kadang faktor iri. Dan sejauh aja karena adik beradik ada tidak saling iri? Iya, karena biasa itu. Setandan kelapa tuh pasti ada bangkengnya. Padahal batang sama, tandan sama. Ada yang tahu bangkeng kok. Nah. Tapi seperti itulah yang harus kita sikapi. Maka ketika pertanyaan, bagaimanakah ketika kita sadar ada orang iri dengki dengan kita? Nah itu pertanyaannya. Apakah harus kita apa? Enggak, enjoy baik, senyumi baik. Ya. Karena Rasulullah ketika ada orang jahat kepadanya kan disenyuminya baik. Tidak diambil hati. Karena kalau kita, saya ingat ya begini. Ketika 98 reformasi, orang tua kita almarhum Allah yarham Kiai Usman Patan, pelang MUI kota dekat Gedung Nasional kan dilempar orang, penyop. Sengaja orang ingin memancing kemarahan umat Islam agar kita ngamuk. Apa kata beliau? Sudahlah, cabut saja. Ya kalau kita terbawa arus mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Kadang-kadang benar. Masa kita digigit anjing, digigit asuk, kita digigit asuk lah. Nah, kan contoh perumpamaan, ya kan? Jadi jangan kalau kita digigit asuk, pentong baik. Jangan kita gigit lah. Walaupun wartawan nyari tuh. Kalau Anda digigit anjing itu bukan berita, tapi kalau Anda yang gigit anjing itu baru berita. Ya wartawan itu, kita tahukan kan? Jadi peristiwa-peristiwa itu ketika kita berhadapan dengan orang yang iri dengki dengan kita, ya senyum baik. Bila perlu lebih beri sedekah kayaknya. Mudah-mudahan dengan sedekah kita itu dikonsumsinya sehingga bisa merubah hatinya. Ya banyak kan contohnya Rasulullah kan diperlakukan baik kepada orang yang iri dengki kepadanya, akhirnya orang-orang bersahadat. Cara dia menaklukkan orang-orang yang iri dengki. Cuma kita ini kadang-kadang juga ketika kita tahu orang dengki kita, kita namanya gerigit kadang-kadang. Itu ya tadi. Maka untuk itulah, maka solusinya ketika kita berhadapan orang yang kita tahu orang itu iri dengki dengan kita, ya kita senyum bela. Bahkan bila perlu dalam tingkat keisanan didoakan. Ya, agar Allah bolak-balik hatinya untuk menjadi taat kepada Allah. Karena kesian, satu sisi, kesian kita melihat orang-orang yang, karena itu tadi, akibat dari dengki itu akan selalu gagal. Gagal dalam mungkin mengejar kedudukan jabatan, gagal dalam sisi ekonomi, gagal dalam sisi-sisi yang lainnya. Karena belum ada rumah sakit jiwa khusus psikologis. Kalau rumah sakit orang gile kan hadir. Tapi kalau lu gile, renanglah liwat. Nah itu ya. Gile lu tapi renanglah liwat. Nah itu khawatir kita. Belum ada rumah sakitnya kan? Ya paling psikiater. Ketika ke psikiater ditanya sarafnya rusak. Ya karena dari hatinya tadi. Hati itu kan itu pusat segalanya. Ketika hati baik, baiklah seluruh tubuh. Ketika hatinya sudah meroyak ada sifat hasad dan dengki, rusaklah. Iya.
Jadi dalam kitab Tabir Ghafilin itu ceritakan bagaimana gambaran-gambaran orang-orang yang hasad itu. Kehidupan di akhirat. Karena amal baik habis. Kan tersiksa. Walaupun kita ahli ibadah, tapi ada sifat iri, dengki di hati kita, tidak nyaman kita ibadah, tidak nyaman, keseharian kita tidak nyaman. Merengut lah enggak ya? Iya. Apa merengut tuh? Mau asam terus. Iya. Menasam apa untuk ngurangi ikan, enggak nyaman ikan kan? Memasam terus mukanya, kita khawatir. Oke, sampai di situ ada mau kita diskusikan tidak? Sekarang lah jam berapa lah, suruh belum? Hampir 2 menit lagi. Iya, kalau ada ingin kita diskusikan, maka mohon jauh. Oleh Imam Ghazali katakan, itu adalah musibah. Ketika hasad itu melekat pada diri kita, itu musibah. Kalau musibahnya bumi goncang kelihatan, tapi kalau jiwa kita goncang, itu khawatir sekali itu. Maka itu suatu musibah yang tidak terdeteksi orang lain, tetapi kita sendiri yang tahu. Maka jangan bikin diri kita jadi tidak nyaman hanya dengan sifat hasad, dengki. Tapi kalau ghibtah atau munafasah, ya, ghilun, cabang dari ghil, itu munafasah atau ghibtah, ada sisi positifnya. Silakan. Cek, Ki selesai S3, konaklah. Sama-sama itu berpacu dalam fastabiqul khairat. Bukan berpacu dalam melodi kan, berpacu dalam kebaikan. Nah, kalau itu kita lakukan, bahkan dianjurkan, silakan. Ya, bagaimana para sahabat melihat sahabat yang lain. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya itu berjuang dengan harta mereka bukan main. Kami tidak pernah akan tercapai dengan amalan mereka. Bagaimana ya Rasulullah? Beri solusi kepada kami. Rasulullah ajarkan, beri solusi. Nah, hal-hal seperti itu dianjurkan karena ghibtah tadi. Bahkan ada munafasah di situ. Karena tidak semua sahabat. Ali kan tidak termasuk kategori kaya kan, dibanding Utsman, dibanding Abu Bakar. Tetapi bagaimana agar sama amalnya? Ada solusi. Nah, sisi itu dianjurkan, munafasah. Ada fastabiqul khairat di situ. Nah, mudah-mudahan munafasah atau fastabiqul khairat itu melekat pada diri kita untuk kebaikan diri kita dan juga persaingan sehat. Munafasah itu persaingan yang sehat. Bukan persaingan saling seperti kodok yang saling singkir. Maka sisi munafasah, maka dikatakan di sini wala tahrumul munafasah, oleh kata Imam Ghazali, dek haram kalau munafasah, persaingan. Orang pacak, kau nak pacak. Sisi dunia silakan, tidak jadi dosa. Sisi akhirat malah dianjurkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini ada manfaat untuk kami pribadi dan juga untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa man bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harijna bi zulmati wahmi wa akrimna bi nur fahmi waftah lana wabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.